1 2 3 4 5 6 7 8. Halo, selamat siang para pecinta dunia otomotif dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi masalah pada sepeda motor Honda Beat. Jadi masalahnya adalah ketika kita bawa cepat kendaraannya di atas 80 km per jam, itu kendaraannya berbet begitu ya, langsung kehilangan momentum sehingga membahayakan pengendaranya begitu. Dan setelah itu timbul atau muncul nyala lampu indikator pada lampu cek engine atau mil. Di sini muncul 7 kedipan teman-teman, 7 kedipan, sehingga menandakan bahwa ada sensor yang memang bermasalah. Oke, untuk itu mari kita cari masalahnya dan juga perbaiki. Bagi teman-teman yang suka tentang cara merawat sepeda motor, simak video-video berikut ini. Oke, baik teman-teman, setelah kita lakukan penjemperan pada soket DLC, kita bisa melihat di sini kedipan lampunya ya. Oke, kita amati teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ada 8 kedipan pada lampu mil, yang itu menandakan bahwa terjadi kerusakan pada sensor TP ya teman-teman. Oke, untuk itu langsung saja kita bongkar pada bagian throttle body dan juga kita lakukan pemeriksaan. Oke, selanjutnya kita lepas cover bodinya ya teman-teman. Mbak Mila, merdeka kayak Mama Siki nggak mau merdeka. Dedek. Oke, selanjutnya akan kita lepas bagian cover bodinya teman-teman. Ya baik, selanjutnya akan kita lepaskan bagian bagasinya ya. Nah, kita lepaskan ya. Ya baik, selanjutnya akan kita lepaskan skru pengikat selang filter yang menuju ke throttle body. Ini kita kendorkan ya teman-teman. Oke, setelah kendor kita lepas bagian sini untuk mempermudah pemeriksaan pada throttle body. Oke, kita lepaskan. Setelah itu kita lepaskan soket sambungan sensor IACV dan soket sambungan sensor TP. Setelah itu kita lepaskan juga selang sambungan yang menuju ke injektor. Ini kita lepas dengan cara kita tekan menggunakan kunci, menggunakan obeng. Setelah itu kita tarik. Ya begitu ya teman-teman. Dan selanjutnya kita lepaskan juga bagian baut pengikat selang. Ini kita lepaskan, dan juga soket sambungan ke injektor ini kita lepaskan. Nah, ini ya teman-teman ya. Setelah itu kita lepaskan
atau kita kendorkan bagian baut pengikat kabel gas ya. Oke, ini kita kendorkan. Setelah kendor, kita lepaskan ya teman-teman bagian kabel gasnya. Ini masih keras. Kita lepaskan kabel gas ya. Ini kita lepaskan throttle bodinya teman-teman. Oke, setelah bautnya terlepas, kita bisa mengangkat throttle bodinya. Hati-hati ya teman-teman ya. Ini bagian throttle bodinya. Kalau kita bisa melihat di bagian sini cukup kotor ya teman-teman. Nah, ini baru di bagian intake manifoldnya saja. Nah, terus selanjutnya coba kita buka atau kita lepas bagian idle screw-nya. Oke, ini kita lepas dan masih cukup bersih ya. Masih cukup bersih. Nanti kita periksa juga bagian-bagian yang lainnya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya akan kita coba lepas bagian sensor TP-nya ya. Dan juga sensor IACV-nya. Oke, coba kita periksa terlebih dahulu bagian sensor IACV. Biasanya di bagian sini tuh sering sekali mengalami korosi ya teman-teman nih. Ya, ini bagian sini ya. Dan di bawahnya itu ada spring ya teman-teman, atau pegas begini. Nah, jadi IACV itu bekerja seperti ini. Sesuai dengan kondisi kerjanya, dia akan maju mundur seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya di bagian sensor TP akan kita coba lepaskan ya. Nah, nih ada juga permasalahan yang memang sumbernya itu dari sensor TP ya teman-teman. Ya, ini coba nanti akan kita lepaskan bagian sensornya ini, dan kita lakukan pemeriksaan di sini. Ya, setelah itu akan kita cek di bagian yang lain ya teman-teman ya. Ya, namun sebelum itu kita akan membersihkan bagian dari throttle body ini ya. Kita akan bersihkan, dan juga setelah bersih kita akan pasang kembali, dan juga kita lakukan penyetelan yang lain, begitu ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya akan kita bersihkan ya teman-teman ya. Selanjutnya kita buka bagian throttle-nya dan kita semprot dari bagian sini ya. Dan kita bersihkan juga bagian idle screw-nya teman-teman. Dan juga kita bersihkan bagian IACV-nya, sensor IACV. Setelah sudah, bagian katupnya ini kita bersihkan teman-teman. Kita bersihkan juga bagian intake manifoldnya. Oke, selanjutnya akan kita coba pasangkan, dan perlu teman-teman
perhatikan di sini, khususnya di bagian sensor IACV. Nah, di bagian pegas ini kita tarik sedikit ya teman-teman ya. Oke, nih. Bertujuan agar tambah pegasnya itu akan bertambah begitu. Ya nih. Panjang pegasnya akan bertambah. Setelah sudah, baru kita pasangkan di bagian sini. Nah, ini bertambah ya teman-teman ya. Sudah kita pasangkan di bagian throttle bodinya, dan kita kencangkan nanti ketika kita pasang pada mesinnya. Kita cukup pasang seperti ini dulu. Setelah itu kita pasangkan untuk idle screw-nya. Nah, ini bagian idle screw kita pasangkan. Begitu. Dilanjutkan dengan pemasangan sensor TP ya. Oke, selanjutnya di bagian sini, bagian sensor TP-nya akan kita lepas teman-teman. Akan kita setting ulang. Nah, bagian kontak di sini, karena barangkali pada saat kondisi tertentu itu mengalami longgar ya, akan kita buat lebih lebar begini teman-teman. Nah, begini ya. Setelah itu kita pasangkan lagi teman-teman. Ya, kita pasangkan lagi. Kita bersihkan dulu. Setelah sudah, kita pasangkan lagi ya. Kita dorong. Nah, begini teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasangkan sensor TP-nya begini teman-teman. Setelah itu kita pasangkan baut pengikat sensor TP, dan lalu kita kencangkan di engine begitu ya. Ya, selanjutnya kita pasangkan untuk bracketnya ya teman-teman. Kita beri kita beri sealer dulu. Tujuannya adalah untuk mencegah kebocoran teman-teman ya. Oke, setelah kita kasih sealer, kita pasangkan lagi teman-teman. Begini ya. Oke, juga di bagian atas kita kasih sealer teman-teman. Oke, setelah sudah kita kasih sealer, selanjutnya kita pasang bagian throttle bodinya teman-teman. Oke, ini kita pasangkan. Ya, begini ya teman-teman. Setelah sudah pasang, kita lanjut pemasangan baut throttle bodinya dan juga intake ya. Selanjutnya kita kencangkan teman-teman. Oke, selanjutnya kita kencangkan baut pengikat sensor TP secukupnya ya teman-teman ya, dan juga sensor IACV nang jero. Oke, setelah itu kita pasangkan untuk soket sambungan sensor TP dan soket sambungan sensor IACV, soket sambungan injektor, dan juga selang yang menuju ke injektor. Begitu ya teman-teman ya. Oke, setelah sudah, kita pasangkan juga untuk baut 10 pengikat
Dilanjutkan dengan pemasangan kabel gas teman-teman. Kita pasangkan terlebih dahulu kabel yang bagian bawah ya. Kabel gas yang bagian bawah kita pasangkan teman-teman. Nah, dilanjutkan bagian atas. Ya, kita kencangkan menggunakan kunci pas 912. Ya, begitu. Setelah sudah dikencangkan, dilanjutkan dengan pemasangan kabel yang bagian atas ya teman-teman ya. Oke, begini, dan juga kita kencangkan bautnya, begitu teman-teman. Oke, baik, selanjutnya akan kita periksa bagian filter udaranya teman-teman. Kita lepaskan bagian tutupnya, dan juga ini adalah bagian daripada filter udaranya teman-teman. Oke, bisa kita lihat di bagian filter udara ini memang cukup kotor ya. Oke, tapi ini masih bisa digunakan, hanya saja nanti perlu kita bersihkan, kita semprot begitu ya, menggunakan udara bertekanan gitu teman-teman. Ya, selanjutnya kita bersihkan bagian filter udara teman-teman. Ya, begitu. Ya, selanjutnya kita pasangkan lagi teman-teman. Ya, baik, selanjutnya akan kita lepas, akan kita periksa bagian pompa saringan bensinnya ya. Saringan bensin akan kita periksa dengan cara kita lepaskan terlebih dahulu soket sambungan. Nah, ini soket sambungannya kita lepaskan, setelah itu selang bahan bakar kita lepaskan. Kita lepaskan bagian pompa bahan bakar. Nah, ini kalau kita lihat bagian filter bahan bakarnya itu cukup kotor ya teman-teman ya. Oke, coba akan kita lakukan pembersihan bagian sini ya teman-teman ya. Oke, baik, selanjutnya akan kita lepas bagian filter bahan bakarnya. Oke, dengan cara begini teman-teman. Oke, kita putar ya. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, ini kondisi filter bahan bakarnya. Ini sudah cukup kotor ya teman-teman ya. Oke, coba akan kita bersihkan bagian filter bahan bakarnya menggunakan karburator cleaner teman-teman, atau injektor cleaner. Oke, caranya begini. Oke, setelah itu kita tiup menggunakan udara bertekanan begitu teman-teman.
Kayak begini ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita pasangkan lagi teman-teman ya. Oke, baik, selanjutnya akan kita pasangkan lagi teman-teman bagian pompa bahan bakarnya ya. Oke, kita pasangkan begini caranya. Nah, setelah itu kita kencangkan, kita pasang bagian pengikat pompa. Setelah itu bagian bautnya kita pasangkan ya teman-teman ya. Nah, setelah sudah kita kencangkan teman-teman. Kita kencangkan ya. Oke, setelah sudah kita pasangkan juga selang bahan bakarnya sampai mengunci ya teman-teman ya. Terus juga bagian soket sambungan pompa bahan bakar. Oke, setelah semua bagian sudah kita pasang, selanjutnya kita cek ya teman-teman ya. Oke, baik, selanjutnya akan kita periksa ya teman-teman ya. Kita cek hasil pekerjaan kita apakah berhasil atau tidak. Ya begitu teman-teman, hasil pekerjaan yang kita kerjakan alhamdulillah berhasil, dan bisa kita lihat bagian ketika kita tarik throttle gas itu tidak berebut begitu ya. Baik, begitu teman-teman, bagi kalian yang suka tentang cara perawatan sepeda motor, jangan lupa bantu berkembang channel YouTube saya dengan cara tonton videonya dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman.